Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kalian anak-anak kelas 8, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap jaga kesehatan di rumah saja. Jangan keluar-keluar untuk menghindari penularan COVID-19. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks iklan yang sudah kalian kerjakan pada Jumat minggu lalu ya. Ini kaidah kebahasaan teks iklan ya. Pada dasarnya, mengapa di sini kok yang dibahas hanya iklan, poster, slogan itu pun sama ya. Di dalam iklan itu bisa terkandung adanya slogan seperti itu. Begitupun dengan poster. Nah, teks iklan itu bertujuan untuk menawarkan produk ya. Pada dasarnya tidak menawarkan produk saja, tapi juga menawarkan jasa. Maka ada iklan jasa ya, baik berupa ini. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Ya, di video kemarin juga sudah dibahas bahwa persuasif itu dia artinya membujuk. Ya, ketika kalian membuat iklan dan bisa membujuk atau membujuk para pembeli atau masyarakat sekitar untuk membeli produk maupun jasa yang kalian tawarkan atau iklankan ya. Misalnya kalian menjual mangga. Sekarang kan mangga lagi sedang murah-murahnya ya. Misalnya kalian depan rumah pasang mangga, beli 1 kilo gratis 1 kilo. Wah, itu Ibu jamin bersifat persuasif ya, dan bisa membujuk para pembeli untuk membeli produk kalian. Nah, bisa persuasif, bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup ya. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif. Imperatif itu ada permintaan ya, ada ajakan juga, ada dorongan, ada larangan. Kemudian biasanya untuk teks iklan seperti itu ada contohnya di iklan layanan masyarakat. Jauhi narkoba. Ya. Terus kemudian juga ada iklan layanan masyarakat yang jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Padahal itu kan juga termasuk slogan ya kan? Sudah digaungkan, sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya, sudah sering kita lihat dari sejak SD hingga nanti kalian ke perguruan tinggi pun masih sama. Tapi mengapa ketika kita dewasa itu masih suka buang sampah sembarangan? Mengapa? Karena kita tidak mengamalkan betul arti kata itu. Ya. Kalau kita ingin memulai hal yang baik, itu harus diawali dari diri kita sendiri. Betul kan? Misalnya kalian berpikir habis makan permen kalian buang sampah sembarangan, buang gitu aja. Padahal yang buang hanya saya, kan gitu. Siapa tahu orang lain berpikiran sama dengan kamu ya kan, membuang sampah sembarangan juga. Oleh karena itu, kalau ingin berbuat baik itu awalilah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, itu untuk bahasa yang imperatif. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana ya. Tidak mungkin bahasa iklan itu berbelit-belit karena dia kan tujuannya untuk memikat para pembeli ya kan. Kalau bahasanya terlalu panjang seperti cerpen atau novel, deskripsinya atau penggambarannya terlalu panjang, ya sulit untuk diterima oleh masyarakat ya kan. Masyarakat biasanya kan orang iklan itu biasanya dipasang juga di tempat strategis ya. Usahakan orang sekali lewat berapa detik itu sudah bisa tahu apa yang kamu iklankan ya kan gitu. Nah, kemudian untuk kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan di samping berikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Nah, gitu. Nah, ini juga ada contoh dari iklan ya, ada pilihan kata yang berirama ya, kurang satu lagi. Pilihan kata yang berirama dan memiliki banyak persamaan bunyi
juga merupakan pilihan penting dalam bahasa iklan. Ya, di samping itu bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat. Jadi bahasa yang kemarin ya ada bertanya tentang keberiramaan. Keberiramaan itu artinya bahasa yang digunakan itu ada persamaan bunyi di akhirnya. Nah, begitu. Kemudian bahkan iklan baris itu tuh lebih efisien. Nah, ini kalau sudah ada iklan baris, itu dia termasuk pada jenis-jenis iklan ya. Ada iklan baris untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris mengutamakan keefisien kata. Kemarin kan kalian sudah pernah lihat juga ya, dari beberapa soal yang sudah Ibu bagikan itu ada iklan baris. Nah, iklan baris itu yang ada di media cetak itu kan dia membayarnya per baris. Jadi dia memanfaatkan penggunaan singkatan ya untuk mempersempit, artinya memperkecil baris yang akan digunakan sehingga dia tidak membayar yang terlalu mahal gitu. Ini ada BPK singkatan kepanjangannya Bapak, BT itu ada bata, CCK itu cocok, CCL cicil gitu. Ya. Nah, ini bahkan ada diagramnya ya, kaidah kebahasaan teks iklan itu persuasif, tadi yang membujuk, imperatif, ada ajakan, himbauan, larangan, berirama puitis itu berarti ada persamaan bunyi di akhir kata yang digunakan. Terus berkesan positif artinya itu di dalam iklan itu menimbulkan kesan yang positif yang mampu membujuk atau mengimbau masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang kalian iklankan. Kemudian ringkas ya, ingat bahasa iklan itu tidak berbelit-belit. Nah, ini ada contohnya, contoh iklan Dunia Indah Tanpa Narkoba. Ya, itu untuk keterangannya kalian bisa lihat di bagian halaman 50. Persuasifkah, imperatif, nomor 1 itu persuasif, 2 imperatif, 3 berirama, 4 berkesan positif, dan 5 ringkas. Ya. Untuk iklan pertama ini Dunia Indah Tanpa Narkoba apakah imperatif? Ya, pertama persuasif dulu. Nah, untuk kaidah kebahasaan pertama nomor 1 itu persuasif ya. Apakah contoh iklan nomor 1 sudah persuasif? Dunia Indah Tanpa Narkoba. Iya ya. Kalian kan dari kata dunia indah tanpa narkoba, seolah-olah ketika pembaca membaca iklan ini tuh, wah iya ya, dunia itu pasti indah kalau tanpa narkoba. Kalian tahu kan efek penggunaan narkoba itu kan membuat pikiran kita tidak terkendali, iya kan? Pikiran kita tidak sehat, tidak jernih, begitu kan? Padahal dunia ini akan indah, nyaman, tenang itu kalau masyarakatnya itu berpikiran yang sehat, kan begitu. Kemudian poin kedua itu imperatif. Apakah ini imperatif? Dunia indah tanpa narkoba. Meskipun tidak ada tanda seru dalam iklan ini sudah termasuk imperatif. Adanya himbauan, bujukan, ya kan? Kemudian berirama. Apakah ini berirama? Dunia indah tanpa narkoba. Ya bisa, kadang kalau ini kurang begitu berirama ya. Dunia indah tanpa narkoba. Iramanya itu hanya terletak pada tanpa narkoba AA ya. Untuk indahnya ini meskipun dia berakhiran vokal A juga, tapi kurang begitu berirama. Coba kita lihat contoh iklan berikutnya. Ini juga kurang berirama. Satukan hati, wujudkan cita-citanya. Kalau misalnya iklan kedua ini ya, untuk contoh berirama itu seperti ini. Satukan hati, wujudkan mimpi, ya kan? Baris pertama satukan hati, berakhiran vokal I. Kemudian baris kedua wujudkan mimpi, berakhiran vokal I juga, itu termasuk dia berirama.
Poin kelima, apakah ini ringkas? Contoh iklan pertama ya, ini sangat ringkas ya. Ini hanya memakai berapa kata, hanya 4 kata. Tapi itu sudah bisa mewakili ya kan maksud dan tujuan iklan ini. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Silakan kalian bertanya, boleh melalui Japri maupun di WA group ya. Ibu sarankan di WA group karena ketika kalian bertanya, teman kalian tidak bertanya. Nah, ketika Ibu menjawab kan semuanya ikut belajar, ya kan? Ketika mereka awalnya tidak tahu juga bisa menjadi tahu ya. Begitu banyak manfaat yang akan kalian terima ketika kalian berani untuk bertanya di grup ya. Terima kasih, sekian penjelasan dari Ibu ya. Ingat selalu jaga kesehatan di rumah saja. Jangan keluar-keluar, main-main, apalagi yang untuk hal-hal yang tidak penting untuk menghindari penularan COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.